Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Filmon Wongso Fellowship Obrolan Santai Keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan yaitu Pastor Dr. Samuel Irwan. Beliau akan membawakan topik Raja Herodes. Waktu kami serahkan pada hambanya Pastor Samuel Irwan. Silahkan Pastor. Ya, shalom Bapak Ibu kasih, puji Tuhan. Senang sekali malam ini kita bisa bersama-sama. Ini kali yang kedua kita boleh berkumpul bersama lewat Zoom meeting ini ya. Walaupun kita berbeda jarak dan juga tempat, tapi kita bisa tatap layar bersama. Dan terima kasih buat kesempatan undangan ini. Saya tipe orang yang betul-betul rindu untuk melayani dimanapun dan kapanpun. Dan saya rindu supaya apa yang saya kerjakan malam hari ini, di tengah-tengah sibuknya jadwal saya, dan sibuknya melayani pengembalakan di Kota Bontang, saya beroleh kehormatan untuk melayani di tempat FWF ini ya. Saya berdoa supaya sharing kita, obrolan santai kita malam ini tentang firman Tuhan, betul-betul membuahkan hasil di mana kita makin cinta Tuhan. Apa buktinya kita makin cinta Tuhan? Sederhana, karakter kita makin serupa seperti Kristus. Ya Bapak Ibu, saya melayani di Kota Bontang, kota yang dikenal dulu katanya suka ngebon sama ngutang gitu. Kota Bontang ada di Kalimantan Timur, ada di daerah dekat IKN, kurang lebih 6 jam dari IKN. Kalau sekarang Bapak Ibu lihat pengembangan IKN udah makin maju dan banyak investor-investor dari bahkan dunia ya, bukan hanya Jakarta yang invest di IKN, beli tanah gitu, karena nanti pasti akan naik mahal. Puji Tuhan, kalau ada Bapak Ibu yang mau invest juga, ya di IKN ada tanah sertifikat, ya nanti bisa Bapak Ibu miliki. Saya ambil 2 kapling kemarin, langsung terima hak milik sertifikatnya. Itu puji Tuhan, Bapak Ibu. Jadi nanti bakalnya akan ramai sekali di IKN itu. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, malam ini kita akan bersama-sama menyambut Natal ya, Bapak Ibu ya. Ini waktu yang berjalan begitu cepat. Tak terasa mau di penghujung tahun 2023. Saya rindu supaya Bapak Ibu mulai mengerti bahwa Natal itu adalah satu bagian di mana rinduan hati Tuhan untuk membawa kita menjadi seperti Dia. Tanpa Natal, kita nggak akan pernah bisa jadi seperti Dia. Kenapa demikian? Karena Natal adalah peristiwa di mana Mesias itu diberikan bagi umat manusia dan keselamatan diberikan kepada umat manusia yang percaya. Jadi keselamatan itu tidak untuk semua orang, tapi hanya untuk semua orang yang percaya. Beda, Bapak Ibu ya. Jadi kalau keselamatan diberikan sama yang untuk yang percaya saja, gitu. Tidak untuk semua orang. Kalau untuk semua orang, walaupun tidak percaya dia diselamatkan. Tapi Alkitab nggak bilang begitu. Kita bilang Yohanes 3:16, supaya barang siapa yang percaya, ya diberikan dikaruniakan hidup yang kekal dan tidak binasa. Jadi yang percaya. Itu sebabnya kita harus belajar mengerti bagaimana mentalitas atau persiapan kita, Bapak Ibu, untuk menyambut Sang Mesias itu menjadi bagian yang utama dalam diri kita. Bisa tolong tanyakan PowerPoint-nya? Ya, Pak Ayu, silakan. Ya, ini saya memberikan PowerPoint sedikit tentang perbandingan bagaimana orang-orang yang apa namanya hidup di dalam sikap hati untuk menyambut yang namanya Sang Mesias. Kalau kita lihat dulu Mesias itu apa, next, Mesias itu adalah satu bagian di mana dikatakan dalam Alkitab, suatu keadaan di mana Bapak Ibu boleh melihat bahwa hidup ini butuh yang namanya Mesias, yaitu dari bahasa Ibrani Mesiah, ya bacanya bahasa Arabnya digunakan kata yang dipakai adalah Masih, bahasa Yunani Mesias, bahasa Yunani ya, yang sekarang disebut dengan kata Kristos gitu Bapak Ibu ya, yang artinya yang diurapi. Jadi sebutan Mesias ini sebenarnya ditujukan untuk seseorang ya Bapak Ibu dan percaya orang Yahudi yang nanti akan datang sebagai wakil Yahweh atau orang Islam bilang wakil Allah gitu kira-kira ya, untuk membawa keselamatan bagi umat Yahudi dan ditujukan kepada semua orang yang percaya kepadanya tentunya. Dan di dalam bahasa Yunani ini dikenal dengan bahasa Kristos, yang kita kenal bahasa Indonesia menggunakan kata Kristus. Nah, peristiwa kelahiran Kristus atau Mesias ini itu bagian yang dinantikan orang Yahudi sampai sekarang. Ya, mereka meyakini bahwa Kristus atau Mesias itu akan datang dari Allah langsung, ya, dari sebuah pribadi yang penuh dengan pengurapan dan tanda-tanda yang heran. Cuma salah salah persepsi kedatangan Mesias atau Kristus itu lewat seorang ya bilang keluarga sederhana, keluarga kudus Yusuf dan Maria
sang karpenter itu, sehingga mereka nggak yakin bahwa ini adalah Mesias. Sampai hari ini sejumlah besar orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Ya, next lagi, nah kita akan lihat dulu bagaimana peristiwa waktu Mesias itu datang dalam hidup kita. Dia datang dalam dalam mau rupa Allah yang seperti apa, maupun juga datang sebagai manusia yang dari keluarga yang mampu gitu ya. Next, seperti media. Ya, kita perlu belajar mengerti tentang hal ini, Bapak Ibu, bahwa ternyata dalam Matius pasal yang kedua ayat 1 sana dijelaskan, terusnya ya, Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, hai tanah Yudea, karena Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka dan yang memerintah Yehuda. Karena dari pada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat Bapak Ibu di sini peristiwa kelahiran Yesus, kalau Bapak Ibu baca di pasal 1 dan pasal 2 di Injil Matius ini, ada tiga orang yang punya respon bagaimana menyambut uh, kedatangan Sang Mesias. Yesus datang dalam hidup kita sekali lagi sebagai pembebas, karena dia pribadi yang diurapi, punya kemampuan. Dia adalah sang kemampuan ilahi itu sendiri untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, dari dari sakit penyakit atas kuasanya. Jadi betul-betul dia ingin membebaskan kita dari keterbelengguan dan penjajahan kuasa iblis, Bapak Ibu. Nah, konsep apa namanya Mesias dari orang Yahudi dengan kita orang percaya, berbedanya mereka mengharapkan Mesias datang pada waktu itu akan membebaskan mereka dari tentara Romawi yang menjajah mereka pada masa itu. Ingat peristiwa ketika Yesus ditegur oleh Petrus, Bapak Ibu, bahwa kamu ini akan mati ketika dia akan bilang Mesias akan mati dan akan diserahkan pada hari ketiga akan bangkit. Petrus kan menegur dia karena bagi Petrus kalau kamu nanti ngomong begitu nanti kita akan kehilangan pengikut. Kamu ini membebaskan bangsa kita dari penjajahan. Lalu Yesus berkata apa? Kamu tidak mengerti apa yang kamu katakan, ditegurnya Petrus. Karena konsep mereka seperti itu. Bahkan ketika Yesus mau naik ke surga pun masih ada murid yang berani berkata kepada Yesus, ya, kan kau akan bebas kami dari pemerintahan yang membelenggu kami saat ini, gitu kan? Konsep duniawinya masih ada. Sementara Mesias bagi Alkitab adalah membebaskan kita dari penjajahan iblis, bukan penjajahan manusiawi sebetulnya. Nah, next kita lihat. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana peristiwa kehidupan yang dijanjikan oleh Yesus, next lagi, Mbak Ayu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di tahun 2024 ini kita ada pasca pandemi ya, yang merupakan tahun di mana kita ini mengalami efek sulit dari kesulitan, maaf bukan kesulitannya, kesulitan ekonomi. Dunia telah menimbulkan krisis kesehatan, krisis penghasilan gitu ya, dan juga krisis keluarga dan lain-lain. Itu banyak sekali terjadi hanya gara-gara faktor pasca pandemi ini. Mereka ingin memulihkan apa yang telah terhilang di masa pandemi, sehingga tidak sedikit karena ngejar keuntungan, pengharmonisan rumah tangga menjadi terabaikan. Ada yang sampai ngejar omset, demi ngejar omset sampai menggadaikan kekudusan, istilahnya dalam tanda petik ya. Mereka rela untuk mengembalikan kembali apa yang terhilang di masa pandemi itu. Maka kalau kita mau jujur sekarang mau lihat tiket sekarang juga pesawat apa itu namanya nggak turun-turun ya Bapak Ibu ya. Sampai membumbung tinggi gitu ya, hampir 100% lebih daripada yang dulu. Kata mereka memulihkan masa pandemi kemarin, katanya belum belum nutup target, ada yang berkata begitu. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan pun yang waktu masa pandemi kemarin udah kehilangan undangan-undangan, mulai pasang tarif gitu ya. Kalau diundang dikasih PK kecil nggak mau dia, saudara. Itu banyak sekali teman-teman saya yang mengalami kondisi seperti itu. Saya sudah ingatkan mereka, kita ini melayani nggak mandang apa-apa, dikasih puji Tuhan, dan dikasih ya ya, haleluya gitu Bapak Ibu. Ya, makanya saya belajar untuk mengerti bagaimana hidup ini tidak boleh karena pasca pandemi orientasi kita kepada kebutuhan. Orientasi kita kepada Sang Mesias yang membebaskan kita dari keterikatan mamon, keterikatan kebutuhan. Hidup kita bukan karena kebutuhan, tapi hidup kita karena Kristus yang sanggup membuat kebutuhan teratasi, Bapak Ibu. Karena bagian itu adalah peperangan.
Dan peperangan itu adalah jaminan buat kita untuk memenangkannya. Yaitu bagaimana kita di masa sulit ini, kita harus selalu menyadari bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena Sang Pembebas ingin membebaskan kita dari keterpurukan itu. Dia selalu ingin beserta kita. Dia ingin adalah yang disebut dengan Immanuel itu. Kita yang harus tahu bagaimana menyambut dia selaku pribadi yang nyata hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu lihat bagaimana sikap hati anak manusia dalam menyambut yang Tuhan menyambut Mesias itu saya akan jelaskan secara singkat di bagian orang Majus ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di peristiwa kelahiran Yesus sebetulnya ada empat oknum yang berperan aktif memberikan teladan bagi kita dalam menyambut Sang Mesias. Nah, yang pertama itu gembala-gembala Efrata. Yang kedua itu adalah orang Majus. Yang ketiga itu adalah Sang Herodes atau si Herodes itu. Yang keempat adalah keluarga kudus atau Yusuf dan Maria itu sendiri. Kita nggak belajar yang gembala ya Bapak Ibu karena itu skupnya terlalu luas sebetulnya. Kita lihat dulu bagaimana kita menyambut sikap hati kita akan Sang Mesias yang hadir itu Bapak Ibu. Baik secara kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu, karena Yesus sudah tidak lahir lagi sebagai bayi, dia lahir sebagai raja yang ada dalam hidup kita. Bagaimana kita menyambut Yesus dalam hati kita? Itu digambarkan lewat peristiwa kelahiran Yesus. Sikap kita itu nggak jauh beda, Bapak Ibu, dengan tiga oknum yang akan saya bahas pada malam hari ini, yaitu dari orang Majus, Bapak Ibu ya. Orang-orang Majus ini teladannya luar biasa sekali. Kita seharusnya jadi anak Tuhan waktu menyambut Sang Mesias, seperti tema yang diberikan oleh Mbak Ayu kepada saya, sikap hatinya itu kayak orang Majus. Ya, di ayat next ya, ayat yang ke 1 sampai 2. Nah, next lagi. Jadi katakan di situ seperti ini. Ya, bahwa sesudah dijelaskan datang orang Majus, ya Bapak Ibu ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia? Oh, ternyata orang Majus ini yang punya yang pertama dia punya sikap hati yang percaya. Dia dari timur. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kenapa kok dari timur? Nah, ini sebetulnya bicara tentang pewahyuan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat bahwa dosa itu perginya ke timur, Saudara. Ya, Adam pergi ke timur. Orang-orang Babil waktu bahasanya dikacaukan mereka pergi ke timur. Dan banyak sekali yang mengatakan bahwa kesombongan pun pergi ke timur. Jadi makanya pintu gerbang pernatal Musa itu menghadap ke timur. Seolah-olah pengen manggil, hai kalian yang di timur, yang jatuh dalam dosa, kesombongan, egois, ya keangkuhan hidup, kemudian penyembahan berhala, ayo datanglah kepadaku. Di tabernakel Musa, itu gambarannya. Itu makanya digenapkan di dalam kedatangan orang Majus ini. Orang Majus datang dari timur ke barat, pergi kepada rumah Tuhan di Yerusalem. Dan waktu sampai di Yerusalem, Bapak Ibu, mereka ini mempercayai bahwa ini orang yang spesial, yang lahir, yang ada di daerah itu. Dan mereka menempuh perjalanan yang berminggu-minggu, yang naik unta pergi dari Irak sana menuju ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Itu enggak, ya, itu jauh banget, Bapak Ibu. Dan menarik sekali hati yang percaya ini yang menjadi modal utama buat kita memiliki kualitas untuk menyambut Sang Mesias. Nggak mungkin Yesus mampu membebaskan kita sementara kita nggak percaya kepadanya. Kemampuannya ya kita ragukan. Kemudian kedahsyatannya kita ragukan. Sehingga kita menjadi pribadi yang nggak punya rasa percaya. Nah, orang Majus ini yang kedua, dia punya namanya kerendahan hati. Bayangkan ketika dia melihat anak itu, diperkirakan Yesus waktu itu umur 2 tahun, karena kita bilang ketika anak itu, bukan bayi itu, melihat anak itu, maka dia sujud menyembah. Dan diperkirakan sudah bukan di kandang lagi, tapi sudah di rumah. Dia menyembah bayi Yesus, seorang cendekiawan, orang pintar seperti orang Majus ini, mau sujud menyembah di seorang anak kecil. Karena dia percaya bahwa inilah dia jelmaan atau inkarnasi daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang luar biasa lagi, mereka punya hati yang menyembah, Bapak Ibu. Kerendahan hatinya, penyembahannya, membuat dia bisa melihat bagaimana kehidupan yang terjadi di dalam diri eh, orang Majus ini memberikan kualitas penyembahan yang luar biasa. Mari datanglah Yesus dalam hidup kita itu dengan sikap hati yang percaya. Kemudian punya kehidupan yang rendah hati. Kemudian Bapak Ibu belajar hidup kita rendah hati itu diajar dari bagaimana kita berhubungan dengan sesama kita, Bapak Ibu. Kalau rendah diri di hadapan Allah, kalau rendah hati di hadapan manusia. Siapa kita rendah hati di hadapan Allah? Ya. Tapi kalau kita merendahkan diri, ya itu harus di hadapan Allah. Dan yang menarik sekali adalah itu akan menuntut kita pada sikap hidup yang menyembah. Banyak orang datang ke gereja, ya ketemu dengan Yesus, tapi nggak punya hati yang menyembah. Apa bukti seseorang itu punya hati yang menyembah?
Nanti kita akan lihat dari kehidupan Herodes, Bapak Ibu ya. Orang yang hati menyembah itu punya kehidupan yang diubahkan. Karena kita akan menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana kehidupan yang menyembah, itu bagian di mana kita akan boleh belajar untuk mengerti arti hidup yang diubahkan. Tanpa penyembahan, nggak ada hidup yang diubahkan. Karena hari-hari ini Tuhan sedang mencari pribadi yang betul-betul mau menyembah Dia. Karena Mesias hadir bukan hanya untuk ditonton, atau bukan hanya untuk dicari semata-mata, tapi juga dia rindu untuk disembah. Orang Majusi datang cari Yesus jauh-jauh, Bapak Ibu, ternyata untuk menyembah Dia. Dan kalau sudah menyembah Dia, maka akan menuntun pada sebuah perilaku yang namanya berkemurahan. Orang Majus ini mengeluarkan umur, ya, emas dan juga kemenyan. Satu bagian di mana proses penyembahan itu diberikan dengan adanya persembahan. Kita nggak bisa menghadap Tuhan dengan tangan kosong, Bapak Ibu. Persembahan itu bagian di mana wujud kita mencintai Tuhan. Saya mengembalakan di Kota Bontang sudah hampir 20 tahun, Bapak Ibu. Saya temukan bahwa rahasia pribadi yang menyembah, pribadi yang ekspresi dalam hidup menyembah adalah dia punya hidup yang berkemurahan. Hidup berkemurahan itu adalah bagaimana kita mewujudkan kasih. Kita nggak bisa mengasihi tanpa memberi, Bapak Ibu. Walaupun kita bisa memberi tanpa mengasihi ya. Anda ngasih orang pengamen, ngasih tukang parkir, ya mengasihi, tapi memberi, tapi nggak mengasihi. Tapi kalau kita bicara soal mengasihi, itu adalah ekspresi kita mau menyembah Dia. Kalau kita menyembah Dia, maka harus memberi. Orang Majus begitu. Dia mengasihi anak Yesus pada waktu itu, kemudian dia menyembah Dia, dan ada buah tangan, ada persembahan yang diberikan, hidup yang penuh kemurahan. Dan bagian itu yang mau Tuhan tunjukkan buat kita. Adakah saudara mau kehidupan yang berkemurahan? Saya dari tidak ada, Bapak Ibu, sampai hari ini Tuhan berkatin kami itu luar biasa. Di kota terpencil seperti Bontang, penduduk cuma 125.000, saya selalu menerapkan dari awal. Ketika saya melayani, saya menjadi seperti orang Majus. Apa itu? Hidup yang berkemurahan. Saya sudah 20 tahun jadi gembala, nggak ngambil persembahan loh Bapak Ibu. Saya bukan pengusaha, saya full time melayani Tuhan. Saya nggak ngambil persembahan, perpuluhan jemaat juga saya nggak ngambil satu sen pun, 20 tahun Bapak Ibu. Padahal saya bukan pengusaha. Tapi saya ada lihat, ketika saya menabur berkemurahan, bukan cuma saya, anak-anak saya diberkati Tuhan Bapak Ibu. Dan itu bagian yang dimana saya berharu ya. Ternyata saya tunjukkan, oh ternyata di Bontong ini ada kurang lebih 60 gereja. Nggak ada satupun gereja yang berani ngundang pembicara tamu dari luar Kaltim maksudnya, untuk khotbah di gerejanya pada hari Minggu. Saya rutin 1 bulan sekali datangkan tamu dari Jawa, Bapak Ibu. Tiketnya mahal. Tapi saya menabur, bukan dari kas gereja, saya menabur. Ya dari persembahan kasihnya, saya kasih yang worth it. Ya kemudian makannya, kemudian tiketnya. Kami nabur, saya dengan istri saya nabur. Dan ternyata itu luar biasa gitu ya. Dan saya ketika belajar memberikan istana, ya ada pepatah menarik sekali, berikan istana ketika Anda menerima tamu. Tapi ketika Anda menjadi tamu, jangan pernah minta istana. Ya, makanya ketika saya diundang pelayanan, saya nggak pernah pasang tarif. Ya, walaupun Tuhan bawa saya udah ke bangsa-bangsa gitu ya, tapi saya nggak pernah pasang tarif karena saya belajar memberikan istana. Untuk apa? Ketika saya menerima tamu itu ciri orang itu berkemurahan dan itu luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan nggak pernah utang sama kita. Dan saya memberikan bukti bahwa ternyata ketika kita itu berkemurahan, itu bagian di mana kita akan melihat cara Allah membesarkan kita. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus itu. Jadi kalau Yesus datang dan saudara sebagai seorang pribadi yang agung dan spesial, pasti Anda memberikan sesuatu yang termahal dalam diri saudara untuk temu agung kita. Coba kalau rumah Anda didatangin sama wali kota, atau didatangin sama orang penting. Jika Anda cuma ngasih segelas air putih, saya rasa enggak. Jika Anda di kulkas saudara, apa yang ada di rumah saudara, Anda ingin suguhkan yang terbaik untuk tamu kehormatan kita. Yesus adalah Mesias yang membebaskan kita dari segala kutuk dan dosa. Apa yang kita berikan bagi dia. Tuhan mengajak pada kita untuk mengerti orang Majus ini, itu punya hati yang taat. Hati yang taat ini bagian yang dilakukan oleh orang Majus itu. Dia nggak mengandalkan otaknya sendiri ketika di dalam mimpi malaikat memberitahukan dia, jangan kembali pada Herodes, tempuhlah jalan yang lain, dan dia akhirnya mengikuti apa kata malaikat itu. Jumpaan dengan Yesus harusnya membuat kita makin mengasihi dia. Bukti kita mengasihi dia adalah selain berhidup berkemurahan, kita juga taat, Bapak Ibu. Orang Majus itu nggak pakai logika, dia nggak pakai nalar dia betul-betul pakai yang namanya imannya dia, dan dia nggak kembali kepada Herodes. Dan itu bagian menarik. Nah ini sekarang kita akan lihat bagaimana sikap hati orang percaya yang ngaku percaya, tapi hatinya kayak Herodes, sehingga Yesus nggak bisa membebaskan dia, Bapak Ibu. Ya, jadi orang Majus dan Herodes ini dua contoh yang kontradiksi dalam iman kita, Bapak Ibu.
Dan Tuhan nggak pernah memaksa kita. Sekali lagi, Tuhan nggak pernah memaksa kita untuk Anda menyambut dia. Harus kayak orang Majus. Enggak. Ya, ya ada orang yang menyambut Yesus kayak Herodes. Casingnya orang Majus, tapi dalamnya Herodes itu banyak, Bapak Ibu. Saya ulangi. Ada orang Kristen yang casingnya orang Majus, tapi hatinya Herodes. Itu banyak, Bapak Ibu. Ya, jadi Herodes ini adalah seorang tokoh legendaris, bukan fiktif. Ya, fakt betul-betul terjadi, Bapak Ibu, yang pernah ada pada tahun kurang lebih 43 sebelum Masehi. Jadi Herodes itu bukan nama orang ya Bapak Ibu ya. Herodes itu nama gelar raja orang Romawi di bawah kaisar yang ditempatkan menjadi penguasa di suatu wilayah jajahan. Itu namanya Herodes. Dan Herodes ini ada banyak macamnya Bapak Ibu ya. Jadi Anda jangan heran. Herodes pada zaman eh, Yesus lahir ya, yang manggil orang Majus itu berbeda dengan Herodes pada waktu Yesus disalib. Ya, ketika Herodes menyerahkan kepada Pilatus itu ya, Pilatus balikkan lagi kepada Herodes, itu bukan Herodes yang sama, Bapak Ibu. Jadi kalau mau diceritakan secara detail, panjang sekali ini Herodes ya, itu sejarah gereja. Jadi Herodes yang di zaman Yesus ini adalah disebut dengan the Great Herod ya, atau dibilang Herodes Agung. Herodes Agung ini betul-betul raja yang sangat dik, Bapak Ibu. Ya, dia sangat kejam, dia pribadi yang sangat menjunjung tinggi hanya kekuasaannya. Dia nggak mau ada orang yang menggoyang dia. Saking takutnya tatanya digoyang ini, dia memerintah dengan tangan besi, tapi juga ingin ngambil orang-orang punya hati di suku Yahudi. Sehingga Herodes Agung ini yang membangun bait suci yang kedua, Bapak Ibu. Ya, dia membangun bait suci kedua dengan tujuan untuk mengambil hati rakyat atau orang-orang Yahudi yang dijajahnya supaya mendukung dia. Cukup besar, Bapak Ibu. Dan menarik sekali, Herodes ini karena saking diktatornya, dia suka bergaul sama semacam kayak dukun-dukun gitu pada zaman itu. Sehingga kalau diisukan ada orang yang ingin merebut tahtanya atau mengambil tahtanya atau mau berkomplot, menghancurkan tahtanya, maka dia langsung nggak segan-segan membunuhnya. Termasuk dua orang anaknya dibunuh sama dia, Bapak Ibu. Ya, nah Herodes ini dari 5 istrinya, dia punya 3 anak, ya, yang diberikan pada wilayah yang lain. 3 anak ini, yang pertama adalah Herodes Archelaus, ya, itu Herodes yang ada pada zaman Yesus waktu disalib, ya, karena Herodes yang agung ini mati tahun 2 sebelum Masehi. Kemudian ada lagi namanya Herodes Agrippa, lalu ada lagi namanya Herodes Filipus, ya. Jadi ini bagian di mana terjadi pada masa itu Herodes ini adalah pribadi yang betul-betul sangat kejam. Tiga-tiganya sangat kejam, Bapak Ibu. Nah, kita akan melihat sekarang bagaimana sikap Herodes ini dalam menyambut orang Majus. Karena itu yang mau saya tekankan, Bapak Ibu. Herodes Agung ya, Bapak Ibu ya. Kita lihat sikap Herodes Agung ini bagaimana menyambut yang namanya Mesias itu. Sikap Herodes itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan. Jadi kalau hati kita Kristen, katakanlah orang Majus begitu ya, tapi kalau hatinya Herodes, Bapak Ibu dengar baik, nggak akan pernah bisa membawa kita kepada keselamatan. Sekalipun mulut kita percaya Yesus. Karena percaya Yesus itu dibuktikan bukan dengan kataan aku percaya, tapi juga harus perilaku dan tindakan. Ya, penjagoan Herodes. Ya, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, perhatikan, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Niat baik Herodes ini, Bapak Ibu, ya seperti niat baik orang Majus. Tapi sayang, di Herodes cuma sebatas niat. Kenapa? Next lagi. Poin yang pertama yang kita lihat, Herodes ini ternyata pribadi yang menolak Mesias hadir. Ya, dia sangat terkejut ketika dibilang ada raja orang Yahudi yang baru lahir. Kaget dia. Anaknya aja dibunuh, apalagi ada orang lain yang mau jadi raja, Bapak Ibu. Ya, itu kekejaman Herodes Agung ini betul-betul sangat terjadi dalam kehidupan setiap kita. Berapa kali dalam hidup kita kita jadi pribadi yang menolak kehadiran Yesus, ya.
Karena kita merasa menjadi pribadi yang paling berkuasa. Ya mungkin saudara nggak berkuasa menguasai wilayah saudara ya, tapi Anda berkuasa atas hidup saudara. Ingat, kata durhaka itu adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan bahwa kita ini seperti budak yang sudah dibeli, dibayar lunas, tapi kita kurang ajar terhadap yang membeli kita atau lari daripada yang membeli kita. Itu kata durhaka. Sudah ditolong tapi tidak tahu terima kasih kepada yang menolong. Dan seringkali itu yang kita lakukan sebagai orang Kristen, bahkan sebagai pendeta sekalipun. Banyak hamba Tuhan dan anak-anak Tuhan yang fakta nyata saya lihat di lapangan menolak Yesus sebagai Mesias hadir dalam hidupnya. Saya tahu kenapa? Karena ketika Yesus hadir dalam hidup kita, dia ingin memerintah sebagai raja. Berita penginjilan yang disampaikan oleh Yesus kepada umat Yahudi pada waktu dia tampil di pelayanan sesuai dengan Matius 4 ayat yang ke-17. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dia sudah bicara tentang kerajaan dan kerajaan. Apa itu kerajaan? Ya wajar dia bilang kerajaan karena dia Mesias yang diurapi. Dia adalah sang pembebas. Ya, dia pribadi yang betul-betul ini adalah raja penguasa. Dan dia ingin menguasai. Kata kerajaan dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai adalah basileia, yang artinya pemerintahan. Nah, kita ini seringkali menolak kehadiran Mesias dalam hidup kita, karena kita mau yang memerintah hidup kita dan atas apa yang kita punya. Kalau saya tanya, kenapa ada orang pelit? Kenapa ada orang misalnya hitung-hitungan? Sederhana, karena dia yang jadi raja, bukan Yesus yang jadi raja. Gitu. Dan saya selalu berkata dalam dalam diri saya, bagaimana sih indahnya Yesus menjadi raja dalam hidup kita? Oh, indah sekali Bapak Ibu. Itu kita akan dibawa pada berkat menurut kapasitas sang raja, bukan kapasitas dengan kita, Bapak Ibu, kalau kita jadi raja. Saya dulu waktu lari dari Tuhan, saya merasa diri saya sebagai penguasa atas hidup saya sendiri. Saya babak belur, Bapak Ibu. Harta habis, badan pun nyaris habis, kena penyakit Stephen Johnson Syndrome stadium 4, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum lihat kesaksian saya, nanti lihat aja di YouTube, ketik kesaksian Samuel Irwan, Bapak Ibu ya. Bagaimana saya hampir mati di situ ketika saya jadi raja atas diri saya sendiri dan atas apa yang saya punya. Dan menarik sekali hari itu, saya menolak Yesus sebagai raja, sebagai Mesias dalam hidup saya. Sebagai pribadi yang diurapi dalam diri saya. Sebagai pribadi yang dikhususkan dalam diri saya. Saya nggak mau. Saya yang punya kekhususan atas diri saya sendiri. Dan betul, Bapak belur saya, Bapak Ibu. Saya merasa saya paling berkuasa atas tubuh saya, atas kepintaran saya, atas apa itu namanya harta saya, sehingga saya babak belur. Dan fase-fase inilah yang seringkali Herodes buat dalam hidup kita. Sekuat apa sih Bapak Ibu harta yang kita miliki? Herodes dengan kemegahannya, dengan apa itu namanya ke, kemewahan yang dia miliki, tidak sanggup menghadapi kematian yang ada pada hidupnya, sehingga dia harus digantikan oleh tiga orang anaknya dalam wilayah yang berbeda, ya. Dan menarik sekali itu bagian di mana Tuhan mengajarkan pada kita bahwa sungguh-sungguh Tuhan mau supaya kita mengerti baik-baik bahwa hidup kita ini adalah sebuah kehidupan yang diserahkan hidup kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, jadi Herodes itu punya tiga anak, ya Herodes Archelaus, kemudian Herodes Antipas, kemudian Herodes Filipus. Ya, Herodes Archelaus ini punya anak lagi, nanti dan namanya ada Herodes Agrippa I, Herodes Agrippa II, gitu ya. Dan banyak sekali Herodes yang punya roh yang sama. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mau baptis orang atau dibaptis, jangan pakai nama Herodes ya. Itu rohnya sama. Dari Herodes Agung sampai cucu-cucunya itu jahat semua Bapak Ibu. Tidak ada Herodes yang baik. Makanya kalau ada kita punya anjing yang herder yang galak atau pitbull yang galak, orang suka kasih nama Herodes. Karena jahatnya minta ampun, saudara ya. Dan menarik sekali, sifat Herodes ini adalah pribadi yang merasa diri paling berkuasa. Siapa itu? Herodes Archelaus juga begitu. Herodes Agrippa juga begitu. Suatu keadaan di mana dia ingin supaya kekuasaannya ada. Apalagi pada zaman Herodes Antipas. Waduh, itu tambah jahat lagi itu. Itu Herodes yang ditempeleng oleh malaikat Tuhan itu ya, Herodes Antipas itu. Di Kisah Rasul pasal yang ke-12. Ya. Waktu dia meninggal apa tuh mau kepala Yakobus dipenggal, kemudian dia ngambil Herodias, kemudian dia itu namanya pidato, dan pidatonya dipuji-puji orang pada masa itu, sehingga Tuhan marah dan malaikat menempeleng dia hingga mati dimakan cacing. Ya, itu ya. Itu satu keadaan di mana bagian itu yang terjadi dalam diri kita.
sebuah pribadi di mana dia ingin merasa paling berkuasa. Dan yang menarik sekali adalah Herodes ini adalah pribadi yang sengaja suka melanggar firman. Dia loh jelas-jelas Alkitab tadi bilang Herodes Agung ini dia manggil ketua Yahudi, ya kan mereka dekat sama Herodes toh. Dan Herodes ingin diakui sebagai orang Yahudi, Bapak Ibu ya. Ya karena dia adalah orang Edom sebetulnya. Dan menarik sekali eh, ketika dia ditanya apa yang terjadi di kitab kalian, orang-orang Yahudi ini jelasin bahwa nanti akan ada Mesias yang ada di tanah Bethlehem, gitu. Dan sudah jelas itu nubuatan Yesaya itu kan ada di Taurat pada masa itu. Untuk maaf, ada di kitab para nabi pada waktu itu perjanjian lama. Dengan sengaja dia ingin melanggar firman, ingin membinasakan yang namanya nubuatan Nabi Yesaya itu. Jadi bagian ini yang seringkali terjadi dalam diri kita. Herodes memang sudah mati, tapi roh Herodes, yaitu roh setan yang Herodes itu, kita kasih nama roh Herodes saja, Bapak Ibu ya, itu yang bisa masuk ke dalam diri anak Tuhan sampai sekarang. Ya kita jadi orang yang nggak suka orang lain mengambil kekuasaan dalam diri kita nggak suka orang lebih hebat dari kita. Jangankan gitu, kita nggak suka orang lain lebih diberkati daripada kita. Itu roh Herodes namanya. Kita nggak suka ada orang lebih beruntung daripada kita. Itu bahkan sengaja kita tahu diajari Tuhan kasihlah yang membencimu ya. Pada membenci itu dianggap kita membunuh ya Bapak Ibu ya katanya. 1 Petrus pasal 3. Kalau kita membenci orang kita sudah membunuh, membunuh saudara kita. Kalau kita membenci saudara kita, itu yang kita lakukan. Bagaimana kehidupan kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh licik dan jahat. Dan itu yang dimiliki oleh Herodes. Tuhan ingin supaya betul-betul kita dalam sharing ini mengkoreksi diri, Bapak Ibu. Jangan sampai roh Herodes itu ada dalam diri kita, yang tahu liciknya hati kita, yang tahu jahatnya hati kita. Itu cuma kita sendiri dengan Tuhan. Nah, makanya setiap kali kita tidur, sebelum tidur kan saat teduh, koreksi diri Tuhan, sedikitlah aku dari dosa yang tak kusadari. Itu namanya presumption sins. Presumption sins itu adalah dosa yang tak kita sadari. Itu jahat yang tersembunyi, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa kita ini sedang jahat, Bapak Ibu ya. Eh, Jahat itu adalah bagian daripada dosa. Dosa itu harmatia, melenceng dari sasaran. Jadi jangan bilang bahwa, oh saya nggak berzina kok, saya nggak bikin dosa dan kejahatan. Oh saya nggak mencuri kok, saya nggak bikin dosa dan kejahatan. Yang dibilang jahat itu seringkali merugikan orang lain, Bapak Ibu ya. Tapi kalau konsep Alkitab adalah jahat itu dibilang orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu jahat. Mana ayatnya Pak? Matius 7 ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus kepada mereka. Aku akan berterus terang kepada mereka. Menyalah di hadapanku, hai sekalian pembuat kejahatan. Nah, itu dia itu. Yaitu orang yang tidak melakukan kehendak Tuhan, yang melenceng dari sasaran Tuhan. Ya, seringkali kita punya roh Herodes, Bapak Ibu, tidak kita sadari. Makanya jadi anak Tuhan harus betul-betul bisa mengkoreksi diri. Kita mungkin nggak bunuh orang, kita mungkin nggak berzina, kita mungkin nggak mencuri. Tapi ketika kita sakit hati, jengkel, ada orang diberkati daripada kita, itu sudah roh Herodes, Bapak Ibu. Ya, bagian hidup kita, Tuhan ingin supaya kita punya kehidupan yang pure, murni, seperti orang Majus itu. Yang betul-betul ingin mencari Yesus, dan betul-betul berubah dari hidupnya, dan memberikan hidup segenap hidupnya untuk Tuhan. Dan ada sukacita tersendiri pada waktu kita melihat Yesus Sang Juru Selamat. Jangan seperti Herodes. Dia marah, dia merasa dikibuli sama, diprank sama orang Majus itu, sampai bayi-bayi umur 2 tahun di Bethlehem semua disuruh bunuh sama Herodes. Kenapa? Karena dia nggak mau ada yang bisa mengusik tahtanya. Padahal yang dimaksud Alkitab bukan tahtanya Herodes. Ya. Dia mau mengambil hati kita ini loh, yang harus dikuasai oleh Yesus, bukan Herodes. Herodes memang mati, tapi rohnya ingin menguasai hati kita loh Bapak Ibu. Kita nggak mau ada orang lain lebih besar daripada kita nggak mau ada orang lain lebih diberkati daripada kita juga nggak mau ada orang lain yang lebih dipakai Tuhan lebih daripada kita. Berbeda sama Yohanes Pembaptis, ya. Ketika jemaatnya Yohanes Pembaptis pindah ke jemaatnya Yesus, itu kita kira-kira, Yohanes berarti bilang apa? Dia bilang, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil bagi dirinya kalau sorga tidak mempercayakan itu kepadanya. Hebat kan Bapak Ibu? Kalau Herodes enggak, marah dia. Ya, ada orang mau terancam itu menjadi raja. Kok di sana kok nggak ada raja yang nggak ada istriku yang melahirkan kok ada raja? Oh di mana? Dipanggil itu. Oh di Bethlehem. Yerusalem dengan Bethlehem itu nggak jauh Bapak Ibu ya. Itu cuma di lintas batas saja. Nanti saya tanggal 23 Januari saya akan berangkat ke Israel yang bawa rombongan kurang lebih 40 orang. Dan menarik sekali
Kami suka nginep di Bethlehem, yaitu wilayah Palestina. Dan di sana lebih bebas kalau makan. Kalau di Yerusalem, makan Indomie, mie instan, nggak boleh di restorannya, Bapak Ibu ya. Dan itu nggak jauh. Makanya Herodes suruh orang Majus ini pergi ke Bethlehem. Kok bukan dia sendiri? Kenapa harus disuruh orang-orang lain? Kalau orang itu haus sama Tuhan, orang Majus saja nggak suruh anak buahnya atau asistennya. Dia sendiri yang berangkat cari Yesus. Jauh-jauh dari Irak sana pergi ke wilayah Israel. Apalagi cuma Herodes yang dari Yerusalem ke Bethlehem dekat banget. Nggak sampai 15 menit kalau naik kuda, Bapak Ibu. Ya. Dia malah suruh orang-orang Majus pergi, dia nggak mau nyari. Ya, inilah kehidupan kita, Bapak Ibu. Seringkali kita males cari Tuhan. Ya karena jahatnya hati kita. Ibadah online aja. Oh ya, ibadah online kan nggak salah memang. Tapi kadang-kadang tingkat kekusukannya beda, Bapak Ibu ya. Itu lebih kusuk hadir secara onsite. Itu fakta mencatat begitu. Ya, dan bagian yang menarik dalam diri kita adalah kita malas cari Tuhan. Kenapa? Karena kesibukan diri kita sendiri. Itu roh Herodes, loh, Bapak Ibu. Bagian kita nggak salah mencari uang, kita nggak salah bekerja. Tapi Tuhan selalu ingin jadi yang utama dalam diri kita, dan itu kehendak bebas kita. Anda mau mencari Tuhan sama Anda tidak mencari Tuhan, itu kehendak bebas kita. Tuhan nggak pernah paksa kita. Kalau Tuhan ambil kehendak bebas kita, dia nggak ciptakan kehendak bebas dalam diri kita, ya dia akan bilang begini, hai jemaat FWF ya, kalau malam ini anggota FWF tidak kebaktian, tidak ini Pastor Samuel Irwan, saya besok Anda akan panu di jidatmu. Wah, langsung. Ampun Tuhan, daripada gua kena penuh di jidat. Oke, saya ikut ibadah subuh FWF. Itu Pastor Samuel Irwan. Nah, gitu. Itu kalau kena bebasnya tidak dikasih Tuhan. Tuhan nggak kayak gitu, Bapak Ibu. Tuhan masih kehendak bebas buat kita, suka-suka Anda. Tuhan cuma menawarkan, hei aku mau jadi raja, boleh nggak? Kalau boleh, silakan undang dia. Dan kita ini seringkali nggak sadar ada roh Herodes dalam diri kita. Mesias itu sampai keluar dalam diri kita loh Bapak Ibu. Dan dia ketuk pintu. Pernah lihat gambar lukisan Yesus ketok pintu? Kenapa Yesus ketok pintu? Itu kan suatu pertanyaan. Dan itu dilakukan pada jemaat di Laodikia di Wahyu pasal 3. Loh, di dalam jemaat kok Yesus ketok pintu? Kan aneh. Terusnya Yesus di dalam lagi makan kan gitu sama kita. Dia kok jadi luar ketok pintu? Nah ini dia nih. Banyak jemaat hatinya kayak Herodes. Casingnya orang Majus, tapi hatinya Herodes. Sehingga Yesus nggak bisa campur sama Herodes. Mesias harus menyingkir ke Mesir. Bisa campur sama Herodes. Makanya dia ketuk pintu, masih kesempatan. Dan nggak bebas Anda untuk membukanya. Anda perhatikan lukisan ketuk pintu itu, Bapak Ibu, nggak ada kan ketuk pintunya. Di luar tuh ada handle pintunya kan nggak ada. Handle pintunya dari dalam. Artinya apa? Yesus nggak mau bisa masuk. Karena dia menghormati kehendak bebas kita. Nah, itu dia itu. Dibuangnya dan tidak dibuangnya roh Herodes dalam diri kita itu terserah kita sendiri. Waktunya sudah sangat singkat Bapak Ibu ya. Ini pengenapan Yeskiel pasal 38 dan 39 sedang dikenapin ya. Ada Gog yang menyerang dari utara. Gog itu siapa? Dalam bahasa Ibrani Rish yang terjemahkan dengan kata Rusia. Nah, nanti akan bersatu dengan Iran, Korea Utara, nyerbu dari utara, mereka akan nyerbu Israel itu penggenapan Yeskiel pasal 38. Apalagi Benyamin Netanyahu menyerukan akan membangun Al di Masjid Al-Aqsa. Wah, itu berita yang menggemparkan tuh Bapak Ibu. Anda harus waspada. Buang segera roh Herodes dalam diri kita. Kalau enggak masuk surga loh Bapak Ibu. Serius. Karena itu membuat kejahatan. Terbukti. Bukankah aku bernubuat demi namamu? Surah 7 ayat 23. Bukankah aku mesti setan demi namamu? Tuh, pada waktu itu aku akan terus terang pada mereka. Enyahlah dari hadapanku, hai sekalian pembuat kejahatan. Itu yang Tuhan tanjakan bagi kita. Coba kita periksa dalam diri kita. Sudahkah Yesus itu sebagai Mesias itu hadir dalam hidup kita? Kalau Yesus hadir dalam diri kita, nampaknya dari mana Pak Pendeta? Simple. Hidup kita berubah. Jangankan jemaat Bapak Ibu, pendeta pun harus berubah. Saya ini ketua wilayah Bapak Ibu ya, untuk GBI di Kalimantan Timur. Saya ini membawai 490 pendeta GBI. Ya, konflik-konflik gereja dan pejabat itu ada Bapak Ibu ya. Ya masih ada pendeta yang wataknya keras, atos, pendeta yang tersinggungan, pendeta yang ego, ya pendeta yang apa tuh namanya mau menang sendiri. Banyak sekali sudah. Lebih susah mimpin pendeta daripada mimpin jemaat sudah. Sampai saya bilang kita ini pendeta yang harus bertobat dulu ya.
Jangan nyuruh jemaat bertobat, tapi kita sendiri nggak bisa membuang watak kita. Makanya saya khawatir banyak pendeta yang nggak masuk surga. Kenapa demikian? Karena ada roh Herodes. Dia nggak peduli masuk ke siapapun, nggak peduli dia masuk. Termasuk dalam diri hamba Tuhan. Semakin kita banyak tahu firman, semakin banyak kita dituntut untuk melakukannya. Dan roh Herodes yang seringkali menghalangi kita untuk melakukan firman itu. Seperti saya bilang, Tuhan saya capek mimpin pendeta. Ya, nggak kuat ngadepin roh Herodesnya itu. Nanti lihat yang ini hebat, dicekal. Loh, saya kan dicekal waktu pemilihan. Saya sampai periode kedua, Bapak Ibu, dipilih. Ya, bisa mimpin 4 tahun lagi. Saya udah mau jadi periode kedua, capek saya. Ngapain, istilahnya melayani begini gitu. Tapi hampir 95% milih saya kemarin. Yang 5% itu bikin grup sendiri gitu ya, mau nyekal saya, dan mati saya, aduh, saya loh nggak punya kepentingan pribadi untuk jadi ketua Badan Pengurus Daerah GBI Sekalimantan Timur. Kenapa kok mencekal saya? Saya bilang. Bahkan saya pun waktu pemilihan nggak milih saya, kok saya milih orang lain. Dan itu terjadi, Bapak Ibu, bagaimana Roy Herodes itu menghalangi kita untuk menerima janji Allah. Sehingga berkat itu seret. Kalau lihat orang lain diberkati, jangan jangan iri sebetulnya. Tapi tanya, kenapa dia bisa diberkati seperti itu? Kenapa kok dia mengalami terobosan? Dan sampai hari ini saya memperhatikan teman-teman kami yang di daerah, ada kurang lebih 60 pendeta yang perintisan yang dalam kekurangan ya. Saya menabur dari keuangan teman-teman dan tim saya, Bapak Ibu, bukan dari kas BPD, bukan. Untuk memperhatikan mereka kebutuhan bulanannya. Dan saya makin menunjukkan hati orang maju itu seperti ini loh. Kalau kita diberkati Tuhan, kita mengerti yang namanya menyembah Tuhan, selalu ada persembahan. Dan itu kita berikan kepada sesama kita. Bukankah Matius 25 mengatakan demikian? Ketika aku lapar, kau kasih aku makan. Ketika aku haus, kau kasih aku minum. Tuhan, kau lihat kau lapar dan haus, dan seterusnya. Ketika aku lakukan seorang yang hina ini, karena saudara, muridku, kau sama melakukannya untuk aku. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita kan, Bapak Ibu. Bagaimana kita peduli pada sesama sebagai bukti bahwa kita telah kehilangan dan telah membuang roh Herodes itu dan diganti dengan hadirnya Sang Mesias dalam diri kita. Dia membebaskan kita dari ego, dia membebaskan kita dari pelit, dia membebaskan kita dari ngampan, dia membebaskan kita dari merasa diri hebat kayak Herodes. Kalau ada orang masih merasa diri hebat, merasa diri jago, saya khawatir roh Herodes masih ada dalam diri kita. Dan itu akan membuat kita jadi pribadi yang nggak bisa merasakan berkat Tuhan dan Mesias nggak bisa maksimal untuk membebaskan kita dari belenggu keterpurukan. Saya masuk Bontang nggak punya apa-apa loh Bapak Ibu. Cuma bawa baju satu koper sama surat tugas tahun 2004 yang lalu. Dan kalau Anda lihat sekarang bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kami di sini, sederhana. Saya belajar taat. Cuman itu. Saya disuruh pergi ya ke Bontang, ninggalkan fasilitas yang ada di Samarinda, melayani dengan begitu susah payah. Ya, Bapak Belur saya di sini awal-awal tahun merintis itu Bapak Ibu. Ya, kurang lebih 7 tahun saya sengsara di sini. Tapi saya sengsara menikmati karena saya sengsara bersama Kristus. Dan Tuhan nggak tutup mata Bapak Ibu. Dia pulihkan saya dengan begitu ajaib. Sampai obat mata ini pun Tuhan sediakan dengan begitu ajaib sampai sekarang. Saya nggak pernah beli. Tiap kali habis Tuhan kirim, tiap kali habis Tuhan kirim. Dan betul itu terjadi dalam diri saya sampai hari ini. Kenapa? Karena saya mengerti bagaimana hidup yang menerima Yesus sebagai Mesias dalam diri ini. Dan itu bicara tentang hati yang diubahkan. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, memang saya tidak punya uang buat bangun gereja. Saya nggak punya uang buat ini dan itu. Tapi Tuhan, saya masih punya hati yang bisa saya pakai jadi bayarannya. Proses saya Tuhan, saya akan bayar dengan hati saya. Itu Bapak Ibu. Jadi nggak ada iri, nggak ada bandingkan diri sama si A, si B, si C. Kok dia diberkati, kok dia dipakai Tuhan? Nggak pernah. Karena saya belajar mengerti, arti menghormati kedaulatan Tuhan dalam diri ini. Itu roh orang majus, Bapak Ibu. Dia nggak pernah merasa dirinya berpangkat atau orang pintar. Menyembah seorang anak kecil, bocah ingusan, bocah umur 2 tahun. Tapi dia melakukannya karena dia tahu siapa dia ini. Dia adalah Raja, Mesias yang telah diberikan oleh Allah buat manusia yang percaya kepadanya. Ya, makanya dia mau menyembah. Dan itulah bagian dalam diri kita. Ayo Bapak Ibu kasih. Berapa banyak dalam diri kita yang seringkali nggak menyadarin bahwa terselip roh Herodes sudah masuk dalam diri kita. Pribadi yang nggak mau ditegur. Pribadi yang suka melanggar firman Tuhan. Pribadi yang sungguh-sungguh merasa
paling hebat, paling segalanya, sehingga kita kehilangan kuasa Tuhan. Ya, kita belajar dari keluarga ketiga. Next lagi, ini pribadi yang menarik, Bapak Ibu. Yusuf dan Maria atau keluarga kudus. Yusuf ini bagus sekali di Matius 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kemudian di Lukas 1 ayat 38, ini bagian tentang Maria. Maria berkata, sesungguhnya ku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Mentalitas Yusuf dan Maria ini bagian yang menarik untuk peristiwa penyambutan Sang Mesias, Bapak Ibu ya. Kita harus belajar juga dari Yusuf dan Maria ini. Next lagi, Anda lihat mentalitasnya apa, saudara? Yang pertama, dia punya satu sukacita tersendiri bahwa merupakan satu kehormatan untuk menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Bagian apa? Dia bagian dalam peristiwa kelahiran Yesus, walaupun penuh dengan yang namanya pengorbanan, Bapak Ibu ya. Itu satu kehormatan bagi dia. Yusuf harus menyangkal diri, nggak gampang menikahin. Ini orang zaman dulu, Bapak Ibu, nggak ada orang tuh hamil sendiri. Itu kan aneh. Di logika Yusuf, orang tuh hamil pasti hubungan sama laki-laki, kan gitu. Hanya karena mimpi yang bisa dibilang nggak pernah terjadi, Yusuf melakukannya. Itu nggak gampang, Bapak Ibu. Perlu diketahui bahwa dari kitab Maleaki, ya Maleaki sampai pada zaman malaikat Gabriel menampakkan diri sama Yusuf, itu ada sama Maria dan Elizabeth, maksud saya, itu ada 4 abad, Bapak Ibu. 400 tahun lebih. Tuhan tuh nggak bicara sama manusia. Imam-imamnya cuma rutinitas, gitu ya. Tapi tiba-tiba ini malaikat datang dan ngomong sama Yusuf, jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Lewat mimpi lagi. Kalau 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 Maria dia langsung didatengin malaikat, ya di depan matanya. Yusuf lewat mimpi, saudara. Anda bisa mempercayai mimpi, ya di masa-masa nggak pernah ada penglihatan dan mimpi, tapi Yusuf bisa mempercayainya dan dia melakukannya dan dia taat, Bapak Ibu. Karena dia merasa terhormat, bagian daripada kerajaan Allah, di mana dia akan menjadi ayah bagi Sang Mesias secara biologis. Dan itu bagian kehormatan juga dimiliki oleh Maria. Maria nggak gampang, Bapak Ibu, hamil di luar nikah. Tahu-tahu eh, apa namanya dibilang peroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Kasih karunia model apa tuh? Saya bisa dirajam batu kalau Maria. Kalau saya jadi Maria mungkin begitu kali ya. Tapi dia melakukannya. Kenapa? Hamba. Aku ini loh dulu. Kalau wanita dulu, kalau wanita kalau pria dulos. Saya ini loh dulu melakukan apa yang Tuanku mau. Jadilah. Aku mau dilempari batu, Kak. Mau disalibkan, kayak sudah saya ini hamba. Suka-suka sama Tuhan saja, Bapak Ibu ya. Itu bagian dari bagaimana ketegaran hati. Kenapa orang bisa tegar hati? Sederhana. Karena percaya kepada Allah. Kalau Anda percaya pada Allah itu satu keadaan di mana seperti gunung batu yang tak tergoyahkan, Bapak Ibu. Itu ketegaran hati. Ya, salah satu badai terbesar dalam diri kita untuk membuat kita itu tidak percaya adalah logika kita, Bapak Ibu. Ya, coba Anda bisa bayangkan kalau kita pada masa Yusuf dan Maria, di mana logika kita berhadapan dengan rasa percaya kita. Mana ada wanita hamil sendiri, gitu kan? Terus mana ada saya harus melahirkan sang Mesias pinjam rahim saya. Itu satu hal yang nggak mungkin terjadi. Tapi bagian itu yang Alkitab katakan yang dipercaya oleh Yusuf dan Maria, bahwa dia mengerti betul-betul bahwa apa yang dikatakan oleh nubuatan-nubuatan para nabi di Perjanjian Lama itu digenapi. Dan mereka tegar. Sekalipun resikonya hanya karena bayi Yesus saja mereka sangat menderita. Dia mengosongkan dirinya, berbeda dengan Herodes. Ya, dia mengosongkan dirinya, dia betul-betul menjadi pribadi yang eh, berserah total. Ya, hanya karena tersangkut dengan Yesus, Yusuf dan Maria ini mengalami banyak perjuangan dan penderitaan. Dia harus mengungsi ke Mesir, menempuh perjalanan yang cukup jauh, beratus-ratus mil, Bapak Ibu ya. Itu aja kita kalau naik bis bisa sehari semalam lebih, Bapak Ibu ya, kalau nonstop dari Kairo menuju ke Tanah Perjanjian. Jauh banget. Tapi lihat bagaimana keadaan yang terjadi yang dimiliki oleh Yusuf dan Maria. Ya, dia sampai hanya menyelamatkan bayi Yesus. Dia menempuh padang gurun yang demikian ganas di pegunungan Sinai itu hanya untuk mengungsi ke Mesir. Dan next lagi lihat bagaimana dia belajar taat mutlak walaupun
penuh dengan pengorbanan. Dan akhirnya luar biasa lagi, mereka selama menjadi keluarga kudus dengan bayi Yesus, mereka ini menjaga kesepakatannya. Sepakat untuk apa? Sepakat untuk menambut Sang Mesias. Mereka nggak ada punya pemikiran, kok kita menerima Mesias, kok hidup kita susah gitu ya. Dari mulai melahirkan, milih kandang, buat jadi mereka bersalin, kemudian harus lari ke Mesir, kemudian harus apa itu namanya menangkis pemikiran negatif dari warga sekitarnya karena Yusuf harus menikahi orang yang sudah hamil. Dan itu satu hal yang menurut saya luar biasa, dan mereka belajar untuk sepakat, dan proses sepakatan ini membuat mereka diberkati Tuhan, Bapak Ibu. Berapa kali dalam hidup kita kehilangan berkat Tuhan hanya gara-gara kita nggak sepakat dengan pasangan kita, nggak sepakat dengan Allah dalam diri kita, sehingga kita menolak. Tuhan katanya saya diberkati Tuhan ikut engkau. Kenapa kok saya begini? Sakit nggak sembuh-sembuh? Kayak saya ini udah 25 tahun mata kayak begini. Tapi saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya belajar sepakat dengan istri untuk melayani engkau. Apapun yang terjadi. Apalagi kalau pelayanan ke pedalaman, sepakat dengan keadaan. Ya, saya nggak punya mobil double gardan, Bapak Ibu. Kondisi di pedalaman itu kan jalannya itu apa itu namanya penuh dengan lumpur ya. Saya naik mobil Grand Max, ya mobil operasional BPD. Kalau udah becek musim Desember gini, resikonya ya tidur di hutan kalau udah selip mobilnya, nunggu kering. Itu udah beberapa kali terjadi pada masa-masa kepengurusan ini, Bapak. Tapi saya belajar sepenuhnya. Adanya cuma ini dinikmati. Melayani Tuhan tidak pandang fasilitas. Melayani Yesus sama Mesias nggak pandang yang namanya berkat. Yusuf namanya naik keledai mungkin pergi ke apa itu namanya Kairo, mungkin naik unta juga kita nggak menjelaskannya. Yang jelas dia pergi saja dengan kondisi seperti itu, dengan kondisi kecemasan ya mau dibunuh Herodes dia mengungsi, itu hal yang nggak mudah Bapak Ibu. Gara-gara melahirkan Yesus saja sang Mesias. Tapi lihat dia tetap sepakat. Sambutlah sang Mesias hadir dalam hidupmu dengan kesepakatan. Untuk apa? Menjadikan dia raja dan saudara. Kalau dia jadi raja dan hidup kita, sederhana. Kita nggak pernah ngomel dengan keputusannya. Kita nggak pernah komplain dengan kedaulatannya. Saya akan akhiri dengan sebuah cerita dari seorang yang bernama Arthur Ashe. Arthur Ashe ini adalah pejuara petenis dunia, Bapak Ibu, yang sangat kenal. Ya, dia pemenang juara American terbuka, Australian terbuka, dan juga juara Wimbledon. Dan satu kali Arthur ini sakit dan harus ditransfusi darah. Nggak tahu, nggak sengaja tiba-tiba darah yang dia masukkan di tubuhnya itu donornya itu ada virus HIV ya, sehingga Arthur S ini kena HIV. Dan menarik sekali ketika kondisinya makin drop sehingga nggak berdaya buat latihan, tinggal tulang dibungkus kulit, dia udah lemah tak berdaya. Di rumah sakit banyak teman-temannya yang besuk dia. Salah satu temannya berkata begini, Arthur, kamu ini orang baik. Kenapa kok harus kamu yang menderita sakit HIV ini? Di luar sana loh banyak narapidana, di luar sana banyak orang yang homeless ya, yang gelandangan-gelandangan, di luar sana banyak orang yang jahat. Kamu ini orang baik. Kenapa kok mesti kamu sih yang kena penyakit ini, Arthur? Katanya begitu. Lalu Arthur dengan senyum dia bilang sama temannya, bro, kamu tahu nggak di dunia ini ada 50 juta orang pengen main tenis. Dari 50 juta itu cuma ada 5 juta orang saja yang berkesempatan untuk berlatih main tenis. Dari 5 juta itu cuma ada 500.000 orang saja yang bisa mendapatkan pelatih-pelatih untuk bisa bermain tenis dengan baik. Dari 500.000 orang itu, cuma ada 50.000 orang yang bisa mengikuti pertandingan-pertandingan tenis di daerah mereka masing-masing. Dari 50.000 orang itu, cuma ada 5.000 orang yang bisa mengikuti pertandingan bergengsi di wilayah mereka masing-masing. Dan dari 5.000 orang itu, cuma ada 500 orang yang bisa mengikuti pertandingan bergengsi di dunia ini. Seperti Wimbledon, Amerika terbuka, dan Australian terbuka. Dari 500 orang itu, cuma ada 50 orang yang bisa menjadi pemain hebat di dalam kejuaraan ternama dunia itu. Dan dari 50 orang itu, cuma ada 5 orang yang bisa masuk semifinal. Dan dari 5 orang itu, cuma ada 1 orang yang bisa jadi juara dunia. Dan kamu tahu bro, salah satu dari 1 orang itu adalah aku, Arthur Ashe.
Kamu tahu nggak, waktu saya pegang piala, seluruh miliaran manusia di seluruh muka bumi tahu saya. Ya, saya pegang piala, saya begitu dieluk-elukan. Saya loh nggak pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa saya yang jadi juara? Kok bukan si A, si B, si C, si D itu yang gurunya hebat? Kenapa kok saya? Saya nggak pernah bilang gitu. Itu makanya ketika saya sakit ini pun, saya juga nggak pernah komplain sama Tuhan dengan kalimat seperti itu. Kenapa saya Tuhan yang sakit seperti ini? Itulah ciri orang yang menjadikan Yesus Mesias, Sang Raja yang diurapi dalam dirinya. Bapak Ibu, untuk membuat Anda yang susah bisa bersyukur, Anda perlu Mesias, Anda perlu pengurapan. Untuk membuat Anda yang pelit supaya bisa memberi, Anda perlu pengurapan. Itulah Kristus yang artinya yang diurapi. Minta pengurapan Tuhan. Untuk Anda yang biasanya malas sembahyang, malas saat teduh di rumah, Anda perlu saat teduh, Anda perlu pengurapan. Pengurapan itu kemampuan dari Allah untuk kita melakukan apa yang kita nggak bisa lakukan sebagai orang yang tepat, di tempat yang tepat, dengan berita yang tepat, di waktu yang tepat. Itu pengurapan, itu Kristus, itu Mesias, Bapak Ibu. Yang nggak dimiliki oleh Herodes. Dan Tuhan pengen supaya kita lakukan itu. Saya nggak bisa memberi, mengurapi buat saya bisa memberi. Saya bisa mengampuni, mengurapi. Kristus yang mengurapi saya di dalam diri saya. Memampukan saya untuk bisa mengampuni. Dan seterusnya. Itu makanya kita jadi anak Tuhan, harus belajar Tuhan. Kalau saya bisa bersyukur dalam keadaan sakit, ini bukti bahwa ada pengurapan dalam diri saya. Itu ada Kristus yang mengurapin saya, yang memberikan kekuatan dan bisa. 1 Yohanes 2 ayat 20. Dialah Allah yang telah mengurapi kita. Dan bagian itu membuat kita mendatangkan sukacita. Ya, sukacita itu akan memberikan kekuatan di hati kita. Ya, next lagi. Yang tadi. Sukacita itu akan memberikan kekuatan di dalam diri kita sesuai dengan Nehemia pasal 8 ayat 11. Ya. Jika Tuhan Yesus lahir sebagai Mesias dalam hidup kita, maka tak akan ada yang namanya tawar hati dalam diri kita. Jika kita tawar hati pada masa kesesakan, percayalah, kekuatan kita itu pasti akan kecil. Itu Mas 1 ayat 10. Namun bila kita punya sikap antusias, tetap sang Mesias seperti orang Majus itu, tidak seperti Herodes, maka hati menjadi teguh dan sukacita selalu. Sukacita itu memberikan kesehatan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Ya, imunitas tubuh pun akan kembali meningkat. Kasih Tuhan, jemaat FVF yang saya kasih dalam Kristus, mari belajar. Kita betul-betul murni punya hati seperti Yusuf dan Maria, seperti orang Majus, dan menepis semua kegilaan Herodes dalam diri kita. Karena Tuhan sayang sama kita. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu ya, izin untuk berdoa dulu bagi Bapak Ibu kekasih ya. Bapak di surga, kami datang kepada mengucap syukur buat anugerah dan kasih sayang yang kau berikan dalam hidup ini. Terima kasih telah selama 60 menit menyampaikan firman Tuhan ini bagi setiap kami di sini. Aku berdoa supaya apa yang kami sampaikan boleh memberikan pengertian dari kami bahwa Herodes memang sudah lama mati menjadi sebuah legenda, tapi rohnya itu seringkali masuk dalam diri anak-anak Tuhan. Aku berdoa supaya jemaat FVF malam hari ini betul-betul casingnya orang Majus, casingnya keluarga kudus, buktinya pun seperti Yesus. Aku berdoa dalam namamu yang mulia Tuhan Yesus, berikan pada kami kejelian untuk mengamati kalau-kalau ada Herodes yang menyusup di hati kami, supaya kami tidak jadi orang yang licik dan jahat, tapi jadi pribadi yang betul-betul mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias dalam diri ini. Terima kasih Bapak, aku berdoa buat pengurus FVF ini, juga para donatur yang ada, dan anak-anak Tuhan yang tetap dengan rela mengikuti obrolan santai malam hari ini, biar mereka betul-betul mendapatkan pencerahan, mereka betul-betul mendapatkan kekuatan, sehingga mereka menjadi pribadi dimanapun mereka berada, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, di Belanda maupun di Amerika, mereka bisa berkata bahwa Tuhan, bahwa kuasa Tuhan itu nyata dan dahsyat. Terima kasih Bapak, berkat menyertai kami sekalian, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih guys, Tuhan berkati ya. Amin. Thank you Pak Samuel untuk khotbahnya. Amin. Thank Thank you. you. Terima kasih Bu. Terima kasih Pastor Samuel.